Oke guys, sudah syukur rekam guys. Monggo. Mulai sih. Mulai ya. Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6205 ingin mempresentasikan mengenai konsep IT dan jaringan komputer. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita ke tahap yang selanjutnya. Pada tahap pertama ini akan dijelaskan oleh Mas Adi. Pengenalan infrastruktur. Secara bahasa, infrastruktur berarti prasarana yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dalam teknologi informasi dibutuhkan sebuah infrastruktur untuk menunjang layanan dan fasilitas kegiatan yang berkaitan dengan teknologi agar berjalan dengan baik. Hal tersebut dinamakan infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi ini merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci, di mana hal tersebut terdiri dari fasilitas-fasilitas fisik, jasa-jasa, dan manajemen yang mendukung seluruh sumber daya komputasi dalam suatu organisasi. Infrastruktur teknologi informasi meliputi investasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Kemudian, infrastruktur teknologi informasi memiliki komponennya antara lain perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, sistem operasi, jaringan atau telekomunikasi, layanan dan konsultasi integrasi sistem, manajemen dan penyimpanan data, serta internet. Nah, di dalam infrastruktur TI atau infrastruktur teknologi informasi, terdapat infrastruktur jaringan yang merupakan sistem penghubung media komunikasi, perangkat lunak, dan perangkat keras yang dibutuhkan oleh dua atau lebih sistem komputer. Infrastruktur jaringan menyediakan sejumlah layanan yang dirancang untuk memungkinkan transmisi data yang cepat, akurat, dan bervolume tinggi melalui jaringan jenis apapun. Jaringan memungkinkan komputer yang saling berkomunikasi untuk memakai sumber daya yang ada secara bersama-sama atau biasa kita sebut dengan resource sharing. Pada pembahasan ini kita akan memasuki jenis-jenis jaringan berdasarkan area. Yang pertama yaitu Personal Area Networking atau biasa disingkat dengan PAN. PAN adalah sebuah titik akses dari berbagai perangkat, misalnya telepon, komputer, ponsel, laptop, maupun perangkat lain yang digunakan untuk berkomunikasi publik seperti internet dengan jarak jangkauan 4-6 meter. PAN ini sebagai penghubung antara komputer dan perangkat lain seperti HP, printer, wireless headset, kamera, dan lain-lain yang dihubungkan melalui port USB atau firewire, serta dapat juga melalui teknologi seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Kemudian, kedua, ada Local Area Networking atau biasa disingkat dengan LAN. LAN merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai peralatan komunikasi dalam satu bangunan. Contohnya seperti sekolah, gedung, rumah, dengan jarak hingga 10 km. LAN ini memiliki kelebihan antara lain biaya operasional yang lebih murah, transfer data yang lebih cepat, dan tidak membutuhkan operator telekomunikasi. Namun, LAN ini memiliki kekurangan antara lain cakupan wilayah yang terbatas membuat sulitnya untuk berkomunikasi keluar. Yang ketiga, ada Metropolitan Area Networking atau biasa disingkat dengan MAN. MAN merupakan jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam satu ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN atau biasa dikenal dengan kumpulan dari LAN dan terbentuknya satu MAN. MAN memiliki kelebihan antara lain dapat berhubungan dengan jaringan TV kabel dan tidak membutuhkan banyak kabel jaringan. Namun, MAN memiliki kekurangan yang dimana antara lain biaya operasional lebih mahal, membutuhkan waktu yang lama untuk perbaikan apabila terjadi kerusakan. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Wide Area Networking atau WAN. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X.25 serta frame relay
konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Kelebihannya, pengiriman informasi lebih terjaga kerahasiaannya. Kekurangan, biaya operasional mahal dan juga membutuhkan keamanan data yang lebih tinggi. Kemudian beralih ke jenis jaringan berdasarkan media penghantarnya. Ada wired dan juga wireless network. Wired network adalah pendistribusian informasi melalui kabel sebagai media penghubung dan biasanya digunakan dalam jangkauan lokal. Contohnya seperti satu area gedung. Contohnya ada seperti satu area gedung itu. Kabel yang sering digunakan adalah coaxial cable, unshielded booster pair cable atau UTP, dan fiber optic cable. Kemudian yang satunya adalah wireless network. Wireless network atau jaringan tanpa kabel adalah salah satu jenis jaringan berdasarkan media komunikasinya yang memungkinkan perangkat di dalamnya seperti komputer, HP, dan lain-lain bisa berkomunikasi secara wireless atau tanpa kabel. Wireless network umumnya diimplementasikan menggunakan komunikasi radio dan juga memiliki beberapa tipe, yaitu WPAN, WLAN, WMAN, WWAN, dan seluler. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari wired dan wireless network. Wired network memiliki kelebihan yaitu koneksi cenderung stabil dan tidak dipengaruhi oleh gangguan eksternal seperti cuaca buruk. Kemudian transmisi data menjadi lebih cepat dan juga bandwidth lebih besar dan harga lebih terjangkau. Di sisi lain, wireless memiliki kelebihan tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang, cocok untuk jaringan yang luas, dan juga dapat digunakan hampir pada semua jenis perangkat. Kekurangan pada wired network adalah keterbatasan fisik kabel untuk menjangkau semua lokasi, dan juga kabel yang mengantarkan transmisi data akan lebih mudah rusak. Sedangkan kekurangan dari wireless adalah biaya pemasangan dan pengembangan yang masih mahal, kekuatan sinyal yang tergantung cuaca, dan juga kekuatan sinyal dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya jenis-jenis jaringan berdasarkan fungsi pola atau operasi. Yang pertama ada client server. Client server adalah suatu bentuk arsitektur di mana klien adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi, dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanannya. Server biasanya terhubung dengan klien melalui kabel UTP dan sebuah kartu jaringan atau network card. Client server memiliki 3 jenis layanan, antara lain file server sebagai lokasi penyimpanan file sentral yang bisa diakses oleh banyak sistem, print server sebagai pengelola kebutuhan pekerjaan pencetakan, dan juga database server, yaitu sebagai layanan pengelolaan akses basis data. Kemudian file server bertindak sebagai lokasi penyimpanan file sentral yang bisa diakses oleh banyak sistem. File server khusus biasanya digunakan untuk aplikasi perusahaan karena menyediakan akses data lebih cepat dan juga menawarkan kapasitas penyimpanan lebih besar dan banyak daripada sistem yang tidak berdedikasi. Untuk konfigurasi jaringan pribadi, file server dapat diatur supaya otomatis mengizinkan akses ke semua komputer di jaringan lokal atau LAN. Dalam pengaturan bisnis, di mana keamanan penting, server file mungkin meminta semua sistem klien harus melakukan login sebelum mengakses server. Kemudian, membatasi akses ke daftar mesin tertentu yang dapat ditentukan oleh alamat IP. Selanjutnya adalah print server. Print server adalah komputer yang terhubung ke jaringan komputer untuk melayani kebutuhan pekerjaan pencetakan. Print server mengizinkan pengguna untuk melakukan pekerjaan pencetakan tanpa harus memindahkan file ke komputer yang terhubung langsung ke printer. Benefitnya meningkatkan efisiensi dengan memungkinkan pengguna mencetak dari workstation mereka sendiri tanpa harus memindahkan file ke server file.
kemudian mengelola antrian cetak secara efektif, dan juga memungkinkan untuk memprioritaskan pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka. Pada jenis layanan client server yang ketiga, yaitu database server, adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola basis data yang disimpan di server dan untuk menyediakan akses data bagi pengguna yang berwenang. Jenis server ini menyimpan data di lokasi pusat yang dapat dicadangkan secara teratur. Database server juga memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk secara terpusat mengakses data di seluruh jaringan. Berikut ini adalah model client server dengan sebuah server yang berfungsi secara umum. Lalu ada model client server dengan dedicated server. Selanjutnya ada jenis jaringan peer-to-peer, yaitu suatu model komunikasi dua arah antar pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Lalu peer-to-peer memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak memiliki sebuah komputer yang berfungsi sebagai server terdedikasi. Setiap komputer dalam jaringan merupakan server dan sekaligus juga klien, dan tidak adanya kontrol pada pengaturan keamanan jaringan, serta tidak memerlukan spesifikasi komputer yang setara untuk dapat terhubung dalam satu jaringan. Klasifikasi kelebihan client server dan peer-to-peer. Yang pertama, client server memiliki kelebihan arus informasi menjadi lebih cepat, keamanan yang relatif lebih tinggi, dan memiliki sistem backup data yang sangat baik. Yang kedua, peer-to-peer memiliki kelebihan biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya jauh lebih murah, sebab tidak memerlukan server dengan spesifikasi yang tinggi untuk dapat melayani semua klien. Setiap komputer dalam jaringan berperan sebagai klien dan juga server, sehingga semua komputer memiliki hak yang sama, serta kelangsungan kinerja jaringan tidak tergantung pada komputer server. Selanjutnya ada klasifikasi kekurangan client server dan peer-to-peer. Client server memiliki kekurangan biaya operasionalnya yang relatif lebih mahal, dan ketika terjadi trouble pada server, maka seluruh koneksi akan mati dan memerlukan spesifikasi komputer yang sangat besar. Untuk kekurangan peer-to-peer, yaitu agak sulit untuk mengidentifikasi masalah karena semua komputer terlibat dalam sistem komunikasi jaringan. Kemudian kinerja menjadi lebih rendah daripada client server karena komputer yang lain bisa bertindak sebagai server dan klien. Keamanan sistem juga berkurang karena jaringan ditentukan dari masing-masing user komputer. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman dan kerabat Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys. Bye guys, bye. Thank you guys. Dadah.